Halo guys, balik lagi sama Gojam guys. Sorry banget guys, aduh ini udah lama ya. Gua nggak buat video ya. Aduh kacau nih, udah hampir kayak 2 minggu ya. Sorry ya guys ya, karena banyak kerjaan, gua ada banyak kerjaan akhir-akhir ini ya. Jadinya agak kadang-kadang kelupaan gitu ya, kelupaan dan nggak fokus, jadi nggak buat video gitu ya. Tapi oke, kali ini gue mau bikin lagi video ya guys ya. Ini ada beberapa pertanyaan yang gue udah mau jawabin nih ya. Nah, hari ini gue akan bahas nih satu topik ya. Ini menarik ya. Gue akan coba bahas ya. Dan ini adalah ada pertanyaan dari Bro Firdaus Alarsye. Nah, ini Bro Firdaus gue ingat ya, dulu udah pernah tanya ya. Tapi nggak apa-apa, seperti gue udah bilang, kalau misalkan udah pernah tanya, mau nanya lagi ya nggak apa-apa gitu ya. Selama pertanyaannya bagus guys, gue akan senang-senang aja bahas gitu ya. Karena ini kan sebenarnya kayak komunitas ya. Oke guys, langsung kita masuk ke pertanyaannya ya. Bro Firdaus bertanya, Bro, tolong dong, lu kayaknya harus mesti bahas nih fenomena Richard Mille. Ini ini jam mahalnya. Ini jam mahalnya kayak orang gila. Beberapa seri RM jauh di atas Patek Philippe. Padahal secara value horologi nggak ada apa-apanya dibanding Patek, Audemars Piguet, AP, Vacheron Constantin, dan lain-lain. Menurut lo kenapa RM Richard Mille bisa sepopuler dan semahal itu? Tanda tanya. Oke. Sorry guys, ini pertanyaan lucu. Oke. Gua akan jawab ya. Ini pertanyaan soal Richard Mille ya. Mahalnya kayak orang gila. Iya bro, emang ini mahalnya kayak orang gila ya. Oke. Gua akan jawab ya. Jadi pertanyaannya, kenapa Richard Mille bisa sepopuler dan semahal itu? Nah, ini kan gua akan kasih pendapat gua ya. Kita ngomongin dulu ya, pertama-tama ya Richard Mille ya. Richard Mille ini nih sebenarnya brand masih muda. Dia baru berdiri sekitar tahun 2001 ya. Berarti umurnya tuh nggak nyampe 25 tahun. Ya, nggak nyampe seperempat abad gitu ya. Nah, Richard Mille sendiri berdiri tahun 2001, dan orang pendirinya ini, si Richard Mille ini ya. Dia tuh dulu adalah orang yang pernah kerja di dunia jam sama perusahaan yang di bagian perhiasan gitu. Jadi ini orang background ya jam sama perhiasan gitu loh. Ngerti gak? Nah, satu hari dia punya suatu konsep gitu ya. Dia pengen bikin sebuah jam yang dimana nggak ngikutin tren. Dia merasa tuh dunia jam itu ya, jam tangan itu dibuat tuh ikutin kayak tren-tren klasik gitu loh. Nah, dia pengen bikin suatu jam yang unik gitu loh, yang gak pasaran, yang desainnya nggak ngikutin tren-tren pada umumnya gitu ya. Terus udah gitu juga dia pengen kayak jam ini bisa bikin jadi kayak set new trend gitu, tren yang baru gitu loh. Nah, makanya kita bisa lihat ya, jamnya Richard Mille ini ya sangat, desainnya itu tuh bener-bener nggak ada klasik-klasik gitu loh. Itu kayak avant-garde, kayak ngejreng banget gitu loh, bentuknya, desainnya gitu ya, mukanya gitu ya, sangat-sangat beda gitu, movementnya bisa dilihat dari depan gitu ya. Itu nggak lazim, desainnya tuh nggak lazim gitu. Nah, terus udah gitu Richard Mille ini juga jamnya tuh selain desainnya sangat nggak lazim ya, nggak mau ngikutin pasaran ya, dia juga sering main yang namanya pakai material yang eksotis, yang juga sekali lagi juga nggak common, nggak umum gitu loh. Karena jam itu biasanya yang umum apa sih? Stainless steel gitu kan. Dia bisa pakai kayak karbon gitu ya. Nah, itu dia bikin kayak tourbillon tapi yang ringan gitu loh, tapi masih shock resistant gitu ya. Masih bisa tahan shock gitu loh. Dia bikin jam yang ringan banget gitu ya, dari karbon gitu. Jadi dia desainnya mau unik, mau nggak ngikutin pasar. Terus udah gitu dia juga bikin pakai material yang eksotis, yang nggak umum gitu loh. Nah, udah gitu karena nih orang dulu kerjanya di perusahaan perhiasan, dia tuh udah ngerti tuh bro bagaimana bikin. Dia tuh pengen ini jam lepas dari satu tren yang umum dan dimarketin ke
apa tuh namanya, ya perhiasan gitu ya. Dia udah tahu lah gitu loh orang maunya apa gitu. Dia marketin ke orang-orang yang apa ya, yang demen perhiasan-perhiasan gitu loh, yang orang-orang apa ya, orang yang ya boleh dibilang kaya lah gitu ya. Dia kan karena dulu dari perusahaan dagang perhiasan gitu kan. Nah itu tuh sedikit sejarah soal Richard Mille. Nah terus sudah gitu, untuk mewujudkan ambisinya nih si Richard Mille, yang menariknya adalah gini. Dia tuh sebenarnya deketin ya salah satu watchmaker ya, salah satu orang pembuat apa jam tangan ya, watchmaker yang jago ya. Itu di zaman modern ini ya. Itu adalah si Papi. Ya, si Papi itu Giulio Papi gitu ya. Itu yang orang hebat tuh yang berada di belakang Audemars Piguet, AP gitu loh. Nah, dia tuh yang apa yang buat movement buat si apa nih, buat si Richard Mille gitu loh. Jadi dia deketin tuh gitu loh si apa Renault Papi gitu ya, Giulio Papi sama Dominic Renault gitu ya. Jadi orang yang hebat yang berada di AP, di Audemars Piguet itu bantu buat movement tuh, buat apa tuh, buat si Richard Mille ini gitu. Karena waktu itu Richard Mille bilang ke Papi gitu, dia mau bikin satu jam yang nggak konvensional gitu. Nah si Papi ini nih orang hebat nih ya, dia mau mewujudkan mau realisasi dream si Richard Mille itu. Nah jadi itu kira-kira short apa kayak sejarah pendeknya Richard Mille gitu ya. Nah sekarang gua akan kasih tahu lo bro, kenapa menurut gua Richard Mille bisa populer dan mahal kayak begitu ya. Kalau menurut gua itu karena begini, seperti tadi gua udah singgung sedikit ya soal sejarahnya. Ini orang aja si Richard Mille dari awal aja dia diriin ini perusahaan. Dia targetnya apa? Dia orang yang dulu jualan perhiasan. Dia terus ada ngerti background watchmaking. Nah, dia kombinasiin tuh. Nah, dan dia jadi tuh dia bikin satu jam yang nggak ngikutin tren ya, nggak ngikutin tren pada umumnya. Dan udah gitu apa dia isilah apa sedikit apa substance lah ya, kayak apa dia pakai Papi gitu ya, bikin movement yang bagus gitu ya. Terus dia marketin ini jam ke apa namanya, ke selebriti gitu ya. Richard Mille ini banyak banget dipakai selebriti gitu loh. Terus udah gitu di marketing ke orang-orang kaya gitu ya. Dan udah gitu supply-nya Richard Mille itu juga dibikin nggak massal gitu. Nah makanya jadi dia, makanya akhirnya ya dengan kondisi kayak begini makanya harganya bisa mahal banget gitu loh, karena dia marketingnya ke orang-orang yang apa ya, yang kaya, yang populer, yang banyak uang gitu ya. Terus sudah gitu juga secara supply dia dikit, dia nggak bikin banyak gitu ya. Satu tahun ya Richard Mille itu cuma bikin sekitar 5.000 jam. Tapi kalau lu banding sama Patek Philippe misalnya, lu kan ada ngomong nih bandingin Patek Philippe. Patek Philippe tuh ada sekitar 60.000. Bayangin loh, Patek Philippe tuh paling populer ya. Paling populer ya. Kalau kita udah ngomong high horology ya, Patek Philippe tuh di Empire Raja ya. Itu 60.000. Jadi Patek Philippe ya produksinya itu ya sekitar 12 kali lipat daripada Richard Mille. Bayangin tuh. Gitu. Nah, terus udah gitu gilanya lagi si Richard Mille ini udah jauh lebih dikit produksi dibanding Patek Philippe. Dia juga marketin ke orang yang bener-bener kaya, di selebriti apa gitu ya. Jadi kita banyak lihat tuh kayak Jackie Chan gitu ya, ada pernah pakai apa Patek apa Richard Mille yang naga gitu loh. Kayak begitu. Dan itu gue lihat gitu ya, apa itu saking limitednya cuma 30 pieces, 36 di dunia. Lu bisa bayangin gak begitu limited cuma 36 loh. Kalau kadang-kadang kita ngomongin jam-jam yang kelas menengah begitu ya, namanya limited edition tuh berapa? Biasanya 1000 aja udah susah carinya kan barangnya kan. Ini 30. Terus tapi lu bayangin 30 dia kalau dia produksinya cuma 5.000, itu satu model dia paling cuma berapa buah. Nah udah gitu berapa buah itu, terus udah gitu juga di marketing ke orang-orang kaya. Orang kayanya bukan main-main punya, karena ini Richard Mille harganya udah kayak orang gila punya. Ini kita ngomong kayak udah miliar, sampai kayak 5, 10, bahkan 10 miliar ke atas gitu ya. Nah, jadi yang beli ini bener-bener orang kaya sekali, dan orang banyak banget orang yang banyak apa, walaupun mungkin perbandingan orang kaya di dunia ini sama orang yang biasa-biasa aja juga emang gak sebanding. Tapi sekali lagi gue bilang supply-nya juga dia dikit, cuma 5.000 gitu. Jadi supply dikit ini dimarketin ke orang yang
bener-bener kaya. Jadinya wah itu create apa ya namanya ya, makanya harganya jadi ya demand supply bro, demand supply gitu loh. Jadi ya karena supply-nya dikit, terus targetnya juga apa sangat khusus ya ke orang-orang kaya, ya udah harganya mahal. Nah simpelnya begitu gitu loh. Jadi menurut gua nih gimana ya, ini jam memang mahal kayak orang gila sih, karena gua lihat gitu harganya ya. Gua kalau lihat Patek Philippe yang udah top ya, top model ya, kayak misalnya buat gua ya, gua jujur ngomong sih bro, gua aja tuh jujur ya, kalau buat gua tuh mimpi lah. Buat gua ya, gua memang bukan orang kaya ya, apa untuk punya Patek Philippe. Gua suka beberapa model Patek Philippe ya, kayak misalnya yang apa itu perpetual calendar gitu ya, terus split chronograph gitu ya. Wah bagus-bagus deh gitu ya. Itu aja yang jam yang gue boleh mimpi gitu. Gua rasa sampai gua mati juga gua nggak bakal bisa bikin, nggak bisa beli itu jam gitu ya. Gua ngerasa kayak aduh gila, ini jam bagus banget ya gitu ya. Gua nggak pernah kepikiran punya sih, gue cuma boleh bermimpi lah, karena itu mahal sekali ya gitu ya. Itu aja dibanding Richard Mille, itu harga itu cuma paling apa kurang dari setengahnya gitu loh. Gila banget. Jadi Richard Mille ini nggak main-main sekali gitu loh. Padahal secara level komplikasinya aja, Patek yang gue suka itu kayak 5270 gitu ya, itu tuh lebih lebih tinggi secara komplikasi gitu. Tapi bandingin Pak Richard Mille, harga itu kurang dari setengahnya gitu loh. Bahkan bisa kadang-kadang di beberapa tempat bisa sepertiganya. Mahal sekali. Jadi Richard Mille ini emang gila banget. Harganya bisa 2 sampai 3 kali lipat Patek Philippe gitu loh. Wah ini nggak main-main. Dan ini gue ngomong Patek Philippe yang udah tingkat top ya. Tingkat top loh. Bukan yang main-main punya. Bukan yang ecek-ecek gitu loh. Jadi emang sebenarnya kalau lo bilang kayak orang gila, emang kayak orang gila. Dan secara horologi juga sama sekali nggak ada apa-apanya dibanding Patek Philippe gitu. Tapi seperti gue udah bilang, makanya gue tadi singgung sedikit soal sejarahnya. Memang ini orang waktu bikin nih perusahaan, dia memang nggak mau ikutin tren. Nah itu pintarnya dia. Dia nggak mau ikutin tren. Jadi dia mau lepas dari tren, dan dia incar khusus orang-orang kaya ini gitu loh, buat beli jamnya. Nah itu tuh, ini jam, jujur ngomong menurut gue sih ini ya marketing lah. Terlalu apa ya, ini jam kalau menurut gue ya, ini pendapat gue lah ya gitu ya. Gue sih nggak pernah merasa desain Richard Mille tuh bagus. Jujur ngomong, gue lihat nggak ada bagus-bagus ya gitu loh. Jujur ngomong, gue sama sekali nggak pernah mau lihat, dan gue nggak tertarik sama sekali gitu loh. Gitu, gue nggak pernah lihat bagus gitu. Menurut gue desainnya juga terlalu mencolok gitu ya. Gue nggak pernah lihat bagus. Terus sudah gitu juga apa gebong-gebong gitu, gede gitu ya. Gak tau, gue nggak pernah melihat bagus desainnya. Terus sudah gitu yang gue paling nggak suka adalah dari Richard Mille itu adalah ini jam benar-benar syarat dengan materialisme gitu lah. Ya walaupun kita tahu lah jam tangan emang pada umumnya mahal gitu ya. Tapi ini benar-benar dia take it apa even further gitu. Dia sampai benar-benar lebih gila lagi gitu loh. Dia benar-benar materialisme banget, karena ini jam lebih seperti lo bilang lebih mahal dari Vacheron, lebih mahal dari Patek Philippe. Tapi nilai horologinya, sejarahnya, dia tuh sejarahnya aja nggak panjang gitu loh. Dia benar-benar ngincar orang kaya doang. Dan akhirnya orang-orang yang, maaf kata gitu ya, yang biasanya pakai itu juga ya orang-orang yang mau nampilin aja, mau tunjukin mereka tuh orang kaya gitu loh. Makanya seperti gue bilang, selebriti gitu ya, terus orang-orang yang kaya gitu ya pakai beginian gitu, supaya ya mau nunjukin. Karena 1 jam aja bisa sampai miliaran begitu kan, mahal sekali gitu. Dia pengen tunjukin nih gue kaya nih gitu, ngerti gak? Jadinya gue tuh gak suka gitu orang apa ya sangat materialistik lah. Akhirnya orang-orang yang make juga jadi begitu. Balas lah gue gitu loh. Gue sih nggak tertarik gitu ya. Nah yang lucunya lagi gini bro, gue bahkan pernah ya ini lucu banget sih, gue pernah malah ketemu satu apa di Instagram gitu ya, ada sampai ini konyol banget sih menurut gue gitu ya. Ini Richard Mille ini ada satu orang yang suka banget nangkepin orang yang pakai Richard Mille tapi palsu gitu. Nah ironisnya, Indonesia negara kita paling banyak ditangkap, paling banyak orang-orang dari negara kita yang ketangkep pakai Richard Mille palsu. Sekali lagi gue bilang, ini orang suka nangkepin nih orang yang suka pakai jam Richard Mille palsu gitu ya. Nah yang gila adalah paling banyak orang dari negara Indonesia yang paling banyak ketangkep pakai Richard Mille palsu gitu loh. Waduh, bener-bener ya. Jadi banyak banget orang kita ya, orang Indonesia ya, itu pakai Richard Mille palsu, ketangkep gitu ya. Malu-maluin gitu loh.
Dan itulah gue nggak suka gitu loh. Apa ya, gue nggak suka sama apa ya, sama semuanya ini gitu loh. Jadinya ya cuman isinya orang-orang yang mau pamer gitu, pamer kekayaan gitu ya, pamer kayak wah ini jam gue mahal gitu-gitu. Gue paling males yang kayak gitu-gitu ya, karena gue suka jam ya, emang gue juga suka jam mahal gitu ya, tapi gue bukannya begitu, gue memang suka karena estetikanya gitu loh, karena menurut gue bagus gitu loh, bukannya gue mau. Tapi kalau Richard Mille ini ya, walaupun lu mau kasih gue bawa di depan mata gue mau yang harganya 10 miliar ke atas, ya gue nggak pernah ngerasa itu bagus sih, jujuran ngomong gitu. Bahkan yang pernah dipakai Jackie Chan ada naganya, gue nggak terlalu peduli, gue nggak seneng gitu loh, gue nggak pernah pengen, nggak suka gitu. Kalau ada orang kasih yang itu jam ke gue gitu, yang gue lakuin ya gue jual, terus udah gitu gue dapet duitnya nanti gue beliin, gue gue beli rumah, atau gue beliin Patek Philippe aja kali gitu ya, gitu. Jadinya gue nggak sama sekali nggak suka kalau gua gitu loh. Jadi kalau tanya ya kenapa bisa populer dan mahal, ya karena satu marketingnya sih bro. Marketingnya itu benar-benar targetnya orang kaya. Udah gitu supply-nya yang sangat sedikit gitu loh. Bayangin cuma 5.000. Sekali lagi cuma 1/12-nya Patek Philippe gitu. Jadi sangat gimana ya? Ya begitu gitu. Patek Philippe sama dia ya apa, yang Patek Philippe produksinya jauh lebih besar aja, dia jauh lebih kecil dari Patek Philippe gitu. Jadi supply-nya juga dia mainin gitu loh, sangat dikit gitu. Jadi eksklusif gitu loh. Gue denger ya kalau misalnya lo mau beli juga ya waiting list-nya gitu ya. Oh, nggak main-main gitu loh, bisa lama gitu. Jadi ya itu sih bro, menurut gue dia ciptain suatu brand yang eksklusif gitu loh. Dengan kliennya yang cuma orang kaya, udah gitu juga dia marketingnya ditargetin ke sono, udah gitu supply-nya yang sangat terbatas gitu. Jadi kesana tuh eksklusif gitu loh. Gitu. Nah, makanya harganya bisa tinggi gitu loh. Gitu. Dan lu harus ngerti ini si Richard Mille ini nih, dulu soalnya dia tuh dagang apa, jualan perhiasan gitu loh. Makanya dia tuh ya dia bisnis-bisnis seperti ini nih. Jadi kadang-kadang gue lihat kayak begini nih udah kayak apa ya? Kayak kayak gimana ya, kayak dagang perhiasan gitu loh, berlian gitu-gitu yang ya modelnya jadi bukannya udahlah kayak udah ya kayak jadi kayak perhiasan lah menurut gua begitu loh. Makanya ya menurut gua ya itulah kenapa mahal Richard Mille begitu ya. Gitu. Ya itu kira-kira lah pendapat gua gitu ya. Tapi yang jelas gua nggak suka sama Richard Mille sih. Gua sangat sama sekali nggak suka gitu loh. Gua nggak demen sih gitu loh. Menurut gua desainnya jelek gitu loh. Gue masih lebih suka, walaupun gue tahu ya foundernya ya dia mau bikin tren yang apa, ciptain tren baru begini-begini, gue masih lebih suka ya tren yang klasik-klasik kalau untuk jam tangan begitu ya. Oke, begini aja ya Bro Firdaus ya. Nanti gue kalau misalnya ada pertanyaan lain boleh tanya ya gitu ya. Tapi begini aja untuk pertanyaan kali ini gue jawab begitu. Oke guys, kalau misalnya kalian punya pertanyaan seperti Bro Firdaus, boleh komen. Kalau menarik nanti gue akan bahas kayak gini ya guys. Guys, kalau misalkan suka jam tangan, jangan lupa subscribe channel ini dan nantikan terus nonton terus Gojam, channel Gojam, dan nantikan Gojam di video berikutnya. Makasih guys sudah nonton, bye bye.